Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Powermatic. Di kelompok kami terdapat anggota yang bernama Octaviano G, saya sendiri Abirama Jumardika, Maulana Rizky Richard, dan Rizwan Akbar. Ya, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi kita. Aplikasi kita bernama Heartlysis, yaitu adalah aplikasi tentang prediksi untuk serangan jantung. Ya, pertama pendahuluan dalam dunia medis, deteksi dini serangan jantung sangat penting untuk meningkatkan peluang bertahan hidup seorang pasien. Namun, diagnosis serangan jantung seringkali sulit dan memakan waktu yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi analisis resiko serangan jantung bernama Heartlysis menggunakan metode logistic regression. Metode logistic regression dipilih karena efektif dalam memprediksi hasil biner, seperti apakah akan mengalami serangan jantung atau tidak. Metode ini juga mampu menangani variabel dengan hubungan non-linear yang sering terjadi di data medis. Selanjutnya adalah metode regresi. Pertama, kelompok kami menggunakan PyCaret dalam Google Colab untuk menganalisa dataset, dan kami menemukan bahwa model logistic regression memiliki akurasi tertinggi, oleh karena itu kami memilih logistic regression. Logistic regression adalah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk menemukan kemungkinan suatu kejadian terjadi. Logistic regression atau juga dikenal sebagai binomial logistic regression berdasarkan akan fungsi sigmoid di mana outputnya adalah probabilitas dan inputnya bisa berupa plus infinity sampai minus infinity. Ya, selanjutnya adalah keuntungan menggunakan logistic regression. Keuntungan dari logistic regression adalah yang pertama, mudah diimplementasikan dan diinterpretasikan. Yang kedua adalah mengurangi kemungkinan overfitting. Yang ketiga, akurasi yang tinggi untuk dataset yang simple dan dapat dipisahkan secara linear. Selanjutnya adalah gambaran tentang aplikasi Heartlysis. Aplikasi Heartlysis memanfaatkan algoritma logistic regression untuk menganalisis faktor risiko serangan jantung berdasarkan data pasien. Pengguna memasukkan data seperti usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kadar kolesterol, perokok atau tidak, riwayat penyakit, dan tingkat glukosa. Fitur-fitur ini dipilih karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko serangan jantung. Dalam kasus ini, kita hanya memiliki dua kelas, pasien yang mengalami serangan jantung dan pasien yang tidak. Logistic regression cocok untuk klasifikasi biner seperti ini. Selanjutnya ada 3 fitur aplikasi Heartlysis. Yang pertama fitur artikel, yang kedua sistem prediksi, yang ketiga adalah compatibility dengan smartwatch. Selanjutnya demo aplikasi akan disampaikan oleh Rizwan Akbar. Oke, sekarang kita akan masuk dalam demo aplikasi Heartlysis. Yang pertama adalah opening pertama, yaitu tentang pembukaan kesehatan jantung itu penting. Jantung adalah mesin vital dalam tubuh kita. Yang kedua, cari tahu penyakit yang risiko. Bisa kita masuk ke dalam page login, itu sign up. Jika tidak punya akun, nah masukkan email, full name, password. Jika tidak punya akun, tinggal masukkan email dan password saja. Kita akan mencoba tidak punya akun, ya kan? Terus continue saja. Kita pertama masukkan informasi data diri seperti gender, male atau female, habis itu tanggal lahir, habis itu berat badan dan tinggi badan. Setelah itu continue. Habis itu akan ada pertanyaan apakah Anda perokok rutin atau tidak. Kalau iya, checklist. Kalau tidak, checklist. Kalau iya, berapa batang per hari. Anda bisa masukkan angkanya di sini. Apakah Anda dalam pengobatan jantung? Kalau checklist. Apakah Anda terkena stroke? Apakah Anda mengidap diabetes? Apakah Anda pernah mengidap hipertensi? Jika iya, Anda bisa checklist dari ketiga hal ini. Next, pertanyaan selanjutnya itu tingkat kolesterol Anda berapa? Kita akan masukkan Anda masukkan angka di sini. Itu tekanan darah diastolik,
tekanan darah sistolik, itu tingkat glukosa. Nah, hal-hal ini Anda masukkan, dan juga ini untuk uh, prediksi apakah Anda kemungkinan terkena penyakit jantung atau tidak. Kita next. Nah, Anda akan disuruh menyambungkan dengan smartwatch Anda jika punya, dan harus punya. Dan itu akan mengkalkulasikan kemungkinan apakah Anda tinggi atau rendah berkemungkinan terkena. Jika Anda tinggi, ya akan ada tampilan seperti ini. Hasilnya, Anda berkemungkinan tinggi terkena penyakit kardiovaskular. Ini ada dua, ada detail dan home. Dan ini ada artikel bagaimana Anda cara untuk menjadi sehat, ke kesehatan jantung. Kita akan coba ke detail. Di detail akan ada tampilan berapa persen Anda kemungkinan terkena dalam 10 tahun. Jadi prediksi kita ini dalam 10 tahun ke depan Anda memiliki 22% kemungkinan terkena penyakit jantung kronis. Detailnya ada detail heart rate, hasil dari uh, tadi terintegrasi dengan smartwatch-nya, dan juga di Anda telah masukkan uh, berat badan, tinggi badan. Terus kita kembali lagi ke halaman result. Anda bisa langsung ke home. Ini adalah tampilan home-nya. Nah, hasil yang tadi akan muncul langsung di main page. Apakah Anda berkemungkinan terkena tinggi atau rendahnya. Di sini ada detail. Detail ini akan menuju yang tadi. Check up ini jika Anda ingin melakukan check up ulang. Gitu. Dan juga ada heart rate, blood pressure. Itu akan terupdate saat Anda melakukan check up ulang. Dan ini juga ada history, terakhir Anda check up kapan, ada tanggalnya, ada waktunya. Terus ini artikel yang sama dengan yang tadi. Dan ini ada profil Anda di sini. Jika Anda pencet, maka akan masuk dalam page profil yang isinya basic detail, yaitu full name, terus tanggal lahir, terus jenis kelamin, email, dan ada berat badan, tinggi badan. Jika Anda ubah, Anda harus melakukan save untuk agar terjadi perubahan. Situ jika Anda ingin check up lagi, Anda bisa check up, masukkan inputan yang sama seperti berat badan. Ada beberapa inputan yang berbeda dari awal Anda masukkan, setelah Anda punya akun dan sesudah akun. Jadi ada beberapa yang hilang, seperti tadi itu ada diabetes atau enggak. Jadi jika Anda punya dari awal sebelum saat buat akun, maka tidak akan bisa dinonaktifkan gitu. Di sini ada inputan lagi, saya perokok, berapa perokok per hari, apakah sedang pengobatan, tingkat kolesterol Anda, tingkat darah diastolik dan darah sistolik, tingkat glukosa. Nah, jadi alurnya tetap sama dengan yang tadi, yaitu akan terintegrasi dengan smartwatch Anda untuk mengambil heart rate. Akan Anda loading mengkalkulasi kemungkinan apakah Anda tinggi atau rendah, akan muncul seperti ini. Sama. Jadi ada berkemungkinan tinggi, rendah, ya kan? Kita masuk ke detail akan sama. Jadi yang membedakan tinggi dan rendah itu saat Anda itu di bawah 10%. Jika Anda di atas 10%, maka akan berkemungkinan tinggi terkena penyakit jantung kronis. Jika Anda di bawah 10%, maka Anda berkemungkinan rendah terkena penyakit jantung kronis. Itu kita bisa lagi.
untuk tampilan jika Anda berkemungkinan rendah terkena tampilannya ada di ini. Tampilannya akan seperti ini, akan berubah warna hijau ke tua-tuaan atau kebiruan. Yang tadi kan merah, detailnya juga akan berubah. Misalnya ada tanggal 8% ya, akan berubah jadi warna hijau. Anda berkemungkinan rendah terkena penyakit kronis. Itu 8%. Jadi di bawah 10%. Gitu. Ini tetap sama. Jika ada perubahan ya akan berubah berat badan Anda atau tinggi badan Anda, terus heart rate Anda yang terintegrasi dengan smartwatch, seperti itu. Ya, sekian dari demo yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan perhitungan dari model kami dan jika diimplementasikan dalam dunia nyata. Jadi metode yang kami pakai itu tentu saja logistic regression. Tapi sebelum kita masuk ke logistic regression, pertama kita harus mengerti linear regression. Kita harus mengerti linear regression. Di linear regression ini adalah rumus dari linear regression. Di sini kita menentukan Y di sini adalah output prediksinya secara spesifik, dan M itu adalah kemiringan, dan B adalah intercept atau mulainya garis dari sumbu Y. Jadi di linear regression pada sumbu Y itu merupakan prediksi spesifik, dan X adalah variabel independennya. Dan untuk untuk menghitung garis yang paling tepat, itu kita dari beberapa iterasi kita menghitung jarak setiap nilai setiap nilai atau residual terhadap garis tersebut, dan kita akan tambahkan untuk setiap variabel dan dijumlahkan. Dan garis dengan residual garis dengan penjumlahan yang paling kecil itu merupakan garis yang paling tepat. Namun untuk logistic regression pada sumbu Y-nya itu kita mendapatkan probabilitas. Jadi dalam nilai probabilitas kita terbatas hanya nilai 0 sampai 1. Dan untuk mendapatkan garis yang paling optimal, garis optimalnya fitting align, itu kita tidak dengan residual atau menghitung jarak dari nilai terhadap garis. Namun kita mencari maksimum likelihood untuk garis tersebut, dan menghitung likelihood untuk garis tersebut, dan likelihood yang paling tinggi itu adalah garis yang paling tepat. Kita kembali dan contohnya di sini. Di sini linear regression ini berhubungan dengan beratnya tikus dengan ukuran tikus pada linear regression. Di sini kita lihat jika sebagai contoh weight-nya itu adalah 1, kita akan mengikuti garis dan kita akan mendapatkan size-nya, kita akan mendapatkan prediksi dari ukurannya. Namun di logistic regression untuk X ini sama, yaitu berat, namun kita akan melihat probabilitasnya untuk sumbu Y. Seperti yang saya jelaskan tadi, Y sama dengan MX tambah B, namun untuk logistic regression itu Y itu adalah probabilitas. Namun karena sumbu Y itu terbatasi dengan 0 sampai dengan 1, itu kita harus mengubahnya. Cara mengubahnya adalah dengan mengubah probabilitas menjadi log odds. Dan perbedaan dari probabilitas dan odds adalah probabilitas adalah presentasi terjadinya suatu kejadian dalam jumlah percobaan tertentu. Namun odds itu adalah rasio probabilitas itu terjadi. Namun seperti yang saya katakan tadi, probabilitas harus kita ubah menjadi log odds. Untuk mencari log odds, tentu saja kita akan mencari odds-nya tersebut.
dan baru kita mendapatkan log odds-nya. Jadi untuk mendapatkan logout. Jadi kita untuk mendapatkan probabilitas, pertama kita harus Y itu harus berubah, Y itu adalah log odds, lalu log odds harus diubah menjadi odds, dan odds menjadi probabilitas. Tentu saja log odds menjadi odds, kita tentu saja hanya mengeksponensialkan saja. Namun odds menjadi probabilitas, kita harus menggunakan beberapa mengubah rumus yang menggunakan metode-metode aljabar. Jadi sini adalah odds sama dengan probabilitas per 1 kurang probabilitas. Lalu dengan beberapa metode aljabar kita akan mendapatkan hasil akhir yaitu probabilitas sama dengan odds per 1 tambah odds. Baik, itu adalah awal-awal untuk perkenalannya. Mari kita masuk ke dalam perhitungannya. Baik. Di sini adalah perhitungan dari dataset atau model kami. Kami untuk dalam variabelnya, independent variabelnya, kami memiliki 15 independent variabel dari gender, apakah dia laki-laki atau tidak, usia, edukasi dia terhadap penyakit jantung, terus itu apakah dia seorang perokok, dan jika dia seorang perokok berapa batang rokok berapa batang rokok yang dia konsumsi dalam per hari, apakah dia dalam obat-obatan jantung, apakah dia pernah mengalami stroke, apakah dia pernah mengalami hipertensi, apakah dia sedang mengalami diabetes, total kolesterol dia, tekanan darah sistolik dia, tekanan darah diastolik dia, BMI dia yang dihitung dari berat badan dan tinggi badan, detak jantung dia, level tingkatan glukosa dia, dan tentu saja target variabel kami adalah 10-year CHD atau apakah dia terkena penyakit jantung kronis dalam 10 tahun. Jadi itu adalah target variabel kami atau dependent variabel kami. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mencari log odds yang pertama. Y itu kita menjadikan log odds. Log odds atau logit nama lainnya itu kita hitung saja dengan rumus Y sama dengan mx tambah b seperti saya jelaskan tadi. Y mx tambah b, Y mx tambah b, di mana mx, Y itu adalah logit atau log odds-nya, M itu adalah kemiringannya, B itu adalah intercept-nya. Hal pertama yang kami lakukan itu kami mengasumsikan setiap kemiringan untuk setiap variabel itu adalah 0,01. Jadi ini kan untuk mencari untuk mencari logistik fitting line tentu saja butuh beberapa iterasi yang untuk menemukan iterasi berapa dengan garis yang maksimum likelihood-nya yang paling tinggi. Jadi untuk menghitung logitnya ini merupakan sama dengan Y sama dengan MX tambah B. Jadi P2-nya atau intercept-nya di sini adalah B, intercept-nya ditambahkan dengan sum product adalah perintah atau line dari Excel yang akan mengkalikan sel, lalu akan menjumlahkan semua sel-sel yang telah dikalikan tersebut. Jadi MX ini adalah untuk MX, untuk mempresentasikan MX dalam Excel. Jadi M di sini adalah kemiringan untuk setiap variabel, maka setiap variabel ini akan dikalikan dengan kemiringannya. Lalu semuanya akan dijumlahkan sampai ke variabel 15, akan dikalikan sampai variabel 15 dan akan dijumlahkan keseluruhannya dan kita akan mendapatkan logit itu. Baik, setelah kita mendapatkan logit, tentu saja logit yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, logit itu merupakan log odds. Tentu saja jika kita ingin mengubah odds, kita tinggal mengeksponensialkannya saja. Jadi untuk odds, kita tinggal eksponensialkan logit yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya adalah probabilitas. Ini kita menghitung probabilitas apakah dia probabilitas suatu kejadian, yaitu kejadian tersebut adalah seseorang akan terkena penyakit jantung kronis dalam 10 tahun ke depan. Baik, jadi untuk probabilitas seperti yang kita sudah temukan tadi, probabilitas adalah odd per 1 tambah odd. Baik.
Jadi di sini adalah out yang kita temukan di sini, S11 dibagi dengan 1 tambah S11. Kita akan mendapatkannya probabilitasnya. Lalu probabilitas benar atau likelihood. Belum saya lupa jelaskan tadi perbedaan dari likelihood dan probabilitas. Probabilitas, seperti yang Anda ketahui, itu adalah peluang suatu kejadian terjadi tertentu. Likelihood itu adalah peluang sebuah probabilitas terjadi, peluang sebuah hipotesis terjadi. Jadi di sini untuk menghitungnya itu kita if jika ini target variabel kita itu adalah 91 dan dia terkena serangan jantung, tentu saja probabilitas terkena serangan jantung, kalau dia terkena serangan jantung sedang kita hitungin, yaitu probabilitas. Namun jika dia tidak terkena serangan jantung, itu kita masih mendapatkannya probabilitas tidak terkena serangan jantung. Probabilitas dia tidak terkena penyakit jantung kronis itu bisa kita hitung menggunakan probabilitas dia terkena penyakit jantung kronis, yaitu dengan 1 kurang 11. Jadi interpretasinya di sini adalah jika target variabelnya dia itu terkena serangan jantung atau 1, maka probabilitasnya adalah probability yang telah kita hitung tadi. Namun jika tidak, dia tidak terkena penyakit jantung kronis dalam 10 tahun ke depan, maka probabilitasnya adalah 1 kurang probabilitas dia terkena penyakit jantung kronis. Baik, setelah kita mendapatkan likelihood-nya, kita akan menghitung log likelihood-nya. Seperti yang saya bilang tadi, dalam logistic regression, untuk mendapatkan garis yang paling optimal, kita harus maksimum likelihood. Kita menemukan garis dengan likelihood yang paling tinggi. Jadi di sini log likelihood kita logkan likelihood yang telah kita dapatkan, lalu kita tambahkan untuk semua data ini sebanyak untuk kasus kami memiliki 143 data. Ini adalah hasilnya. Lalu lalu yang kami lakukan sebagai tim, karena kami masih mengasumsikan, ini yang kami lakukan. Saya menceritakan apa yang kami lakukan. Kami masih mengasumsikan bahwa kemiringannya masih 0,01. Namun setelah kita mendapatkan sum likelihood atau maksimum likelihood-nya, kita harus mengulang lagi, namun dengan kemiringan yang berbeda. Tentu saja itu memakan waktu yang banyak. Kami menggunakan solver. Di sini dia akan menemukan objektifnya. Kami ingin memaksimumkan objektifnya dengan mengubah value-value ini, termasuk juga dengan intercept-nya. Kami mendapatkan minus 1.565. Oke, selanjutnya akan predicted classification. Kami dalam aplikasi kami, tentu saja kami ingin menghimbau, memperingati pengguna apakah dia masuk ke dalam area berbahaya, apakah dia terancam dalam masuk ke area berbahaya terkena penyakit jantung kronis atau tidak. Tentu saja batas ambang ini subjektif. Kami ingin menemukan batas apa yang aman untuk dibilang dia tidak terancam terkena penyakit jantung kronis. Kami pertama sebagai tim kami yang melakukan cut-off-nya karena kemungkinannya itu kami menghitung probabilitas, jadi tentu 0 sampai 1. Kami memilih ambangnya tengah-tengah, yaitu 0,5. Jadi di sini awalnya sebagai kelompok kami memasukkan jika probabilitasnya lebih dari 0,5, maka dia terancam, kami anggap dia terancam akan terkena penyakit jantung kronis dalam 10 tahun ke depan. Namun jika dia probabilitasnya dia di bawah 0,5, maka kami anggap dia tidak akan terkena penyakit jantung kronis dalam 10 tahun ke depan. Lalu kami mengisi semuanya dan kami mengambil data-data dari prediksi tersebut dan kami memasukkannya ke dalam matriks. Dalam matriks ini terdapat 3 yang kami ekstrak, yaitu akurasi, precision, dan recall. Akurasi tentu saja akurasi pilihan kami prediksinya benar dibandingkan dengan prediksi yang tidak. Presentasi dari
prediksi yang benar dibandingkan dengan prediksi yang tidak. Selanjutnya adalah precision. Di sini precision itu kami akurasi persentase persentase orang yang sebenarnya terkena penyakit jantung kronis dibandingkan dengan keseluruhan orang-orang yang kami prediksikan dengan penyakit jantung kronis. Terus saya precisionnya di sini, ya itu. Terus itu selanjutnya adalah recall. Recall adalah persentase orang yang kami prediksikan dan benar terkena penyakit jantung kronis dan benar dibandingkan dengan total jumlah yang sebenarnya memiliki penyakit jantung kronis. Tentu saja kami ini adalah recall, adalah fitur yang paling kami penting karena kami ingin kami mengutamakan orang yang terkena penyakit jantung dan kami tidak terlalu mengutamakan orang yang tidak terkena penyakit jantung, tidak memiliki potensi probabilitas yang tinggi untuk terkena penyakit jantung kronis. Jadi di sini precision itu mungkin rendah karena banyak kesalahan dalam kesalahan prediksi. Orang yang sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung kronis, tapi kami prediksikan kalau dia akan memiliki penyakit jantung kronis dalam 10 tahun ke depan. Itu rendah karena kami ingin menurunkan dan kami ingin meninggikan prediksi kami akan orang yang sebenarnya terkena penyakit jantung kronis. Kami ingin meninggikan rasio tepat kami, akurasi kami dalam memprediksi orang yang sebenarnya penyakit jantung, orang sebenarnya memiliki penyakit jantung kronis dan benar kami prediksikan orang tersebut memiliki penyakit jantung kronis. Itu yang kami tinggikan, itu yang kami ingin maksimalkan. Oleh karena itu kami menurunkan ambang batas yang kami tentukan dari 0,5, kami coba dari 0,4, 0,3 sebagai contoh. Jika kita naikkan ini sebagai 0,5, jadi bisa kita lihat, model tepat, banyak, akurasi yang meningkat, precisionnya tinggi, namun recall-nya sangat rendah. Di sini bisa kita lihat dalam matriksnya, model benar memprediksi 3.487 orang yang sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung kronis dan kami prediksikannya benar. Namun model juga salah memprediksi orang yang sebenarnya punya penyakit jantung kronis, namun kami prediksikan tidak. Jadi kami ingin menurunkan angka tersebut. Nah itu kami terus menurunkan, dan menurut kami 0,1 atau 10%. Jadi orang yang memiliki probabilitas lebih dari 10% akan penyakit jantung kronis dalam 10 tahun ke depan, kami anggap mereka dalam area yang berbahaya, terancam. Jadi di situ itu adalah cara kami mendapatkan semua perhitungan ini. Selanjutnya kita akan ini juga hasil dari perhitungan jika ingin menggunakan add-on atau codingan. Di sini kami menggunakan XML analysis text, XML minor analysis. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk jika model ini diimplementasikan ke dalam dunia nyata. Tentu langkah yang pertama tadi kita menghitung logiknya, yaitu logik pertama adalah intercept-nya ditambahkan dengan sum product dari semua independent variabelnya, saja kita tidak menghitung target variabelnya. Oke, logik telah kita dapatkan.
Selanjutnya, logit seperti yang saya jelaskan tadi itu merupakan log odds. Jadi untuk mendapatkan odds-nya kita tinggal mengeksponensialkannya. Setelah mendapatkan odds-nya, kita akan mendapatkan probabilitasnya dengan rumus yang tadi telah kita temukan. Oke, untuk data ini probabilitasnya memiliki 22% terkena penyakit jantung kronis dalam 10 tahun ke depan. Maka karena cut-off yang telah kami tentukan adalah 0,1, dengan if probabilitas lebih dari cut-off yang telah kami tentukan, maka dia 1 atau terkena penyakit jantung, atau 0 jika dia false. Selanjutnya di sini saya mau Rizky Richard akan membawakan tentang kesimpulan presentasi kali ini. Aplikasi ini membantu dalam deteksi dini serangan jantung dengan efisien dan akurat. Aplikasi analisis risiko serangan jantung yang kami perkenalkan menggunakan metode logistic regression memiliki potensi besar dalam membantu deteksi dini serangan jantung. Fitur-fitur seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan riwayat medis pasien digunakan untuk analisis. Aplikasi ini memberikan hasil apakah pasien terkena penyakit serangan jantung atau tidak. Dengan aplikasi ini kami berharap juga dapat membantu dokter atau profesional kesehatan lainnya dalam mendeteksi dini serangan jantung lebih awal dan lebih akurat. Aplikasi ini dapat meningkatkan peluang bertahan hidup seorang pasien dan mengurangi risiko fatal akibat penyakit serangan jantung. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kami mohon maaf.